Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Reslin dengan NPM 2009-20003 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran dan diampu oleh Bapak Immanuel Silitonga, SPD MPD. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa itu pembelajaran. Pembelajaran adalah upaya pendidik dalam membuat siswa belajar. Di dalam pembelajaran, pasti ada interaksi antara pendidik dan peserta didik, di mana pendidik akan menyalurkan informasi ataupun ilmu yang akan dinalar oleh peserta didik. Yang pertama, hakikat model pembelajaran, yang di dalamnya ada pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang akan dilakukan dari awal sampai akhir yang diberi oleh guru. Di dalam model pembelajaran ini sudah terangkai semua apa yang akan dilakukan dari awal hingga akhir. Dengan kata lain, model pembelajaran adalah pedoman dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Kedua, macam-macam model pembelajaran, yang dimana ada terdiri dua. Yang pertama, model pembelajaran langsung, yaitu sebuah pembelajaran di mana guru langsung menyampaikan informasi langsung ke peserta didik. Dengan kata lain, di dalam pembelajaran langsung ini ada interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah, yaitu model pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dasar siswa, di mana dengan menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, ciri-ciri model pembelajaran, yaitu model ini melatih partisipasi dalam kelompok, di mana dalam model pembelajaran ada yang dikatakannya kelompok. Di dalam kelompok itu akan ada partisipasi dari setiap siswa untuk melakukan kerja kelompoknya, baik dengan pendapat ataupun tindakan. Yang kedua, dibuat oleh pengembangnya. Yang ketiga, tujuan pembelajaran merupakan pembelajaran yang akan dicapai, di mana tujuan pembelajaran itu adalah patokan ataupun hal yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, dan menguatkan, di mana pendekatan ini menjadi tolak ukur guru terhadap berlangsungnya pembelajaran yang merujuk ke proses yang sifatnya masih umum. Ada dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada pendidik, di mana pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa ini bertujuan untuk mendorong dan mengembangkan keaktifan siswa dalam pemahaman pembelajaran maupun teori melalui berbagai aktivitas pengalaman pada berbagai lingkungan belajar, baik lingkungan di sekolah maupun di luar sekolah. Sedangkan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada pendidik, di mana guru menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan sebuah cara-cara tertentu yang dipergunakan dalam aktivitas belajar untuk meningkatkan kualitas hasil belajar. Ada beberapa yang harus diperhatikan agar kegiatan pembelajaran tercapai, seperti kegiatan pembelajaran pendahuluan, di mana kegiatan pendahuluan ini seperti penyampaian salam ataupun kata-kata motivasi ataupun doa bersama. Selanjutnya, penyampaian informasi. Di sini guru dituntut untuk memberikan informasi ataupun ilmu kepada peserta didik. Selanjutnya, partisipasi siswa. Di sini, siswa dituntut untuk bertanya agar pembelajaran itu tidak sia-sia begitu saja. Selanjutnya, tes. Disinilah guru mengetahui seberapa besar penangkapan si peserta didik tentang pembelajaran itu, seberapa besar keberhasilan guru dalam menyampaikan
ilmu itu, dan kegiatan lanjutan seperti kuis ataupun permainan-permainan lainnya. Yang selanjutnya, teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan sebuah cara yang dilakukan guru dalam menyampaikan metode secara benar. Misalnya, ketika guru memilih menggunakan metode diskusi, tentu perlu digunakan teknik yang berbeda untuk kelas yang aktif dan kelas yang kurang aktif. Yang selanjutnya, metode pembelajaran merupakan langkah-langkah yang digunakan guru dalam mengaplikasikan rencana yang telah disusun untuk mencapai tujuan. Yang pertama, ada metode ceramah. Dalam metode ini, guru dituntut untuk bisa menggunakan metode ceramah yang menarik agar para siswa tidak bosan dalam pembelajaran. Yang kedua, metode tanya jawab, di mana cara penyajiannya ini dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab dari guru kepada siswa ataupun dari siswa kepada guru. Yang ketiga, metode diskusi. Metode diskusi ini menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan, dan permasalahan inilah yang akan dipecahkan oleh peserta didik. Yang keempat, metode penugasan, di mana guru memberikan tugas kepada peserta didik, baik tugas itu bersifat individu maupun kelompok, dengan tujuan untuk merangsang agar peserta didik aktif dalam belajar. Yang kelima, metode belajar kooperatif, yaitu yang dituntutnya adanya kerjasama antara peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan, dan biasanya dibentuk dalam kelompok. Hakikat model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Seperti yang kita ketahui, model pembelajaran kooperatif adalah bentuk pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja sama di dalam kelompok-kelompok kecil yang akan meningkatkan motivasi. Dengan kata lain, adanya kelompok ini akan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Pada dasarnya, model pembelajaran tipe Jigsaw ini, guru bertugas membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil, di mana kelompok kecil ini terdiri dari 4-5 siswa. Setiap siswa bertanggung jawab terhadap setiap topik yang diberikan sebaik-baiknya. Model pembelajaran ini sangat menarik apabila materi yang dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang menjadi kelebihan tipe Jigsaw ini adalah hubungan antar siswa yang lebih baik, di mana hal ini terjadi karena adanya interaksi. Yang kedua, proses belajarnya siswa lebih banyak dari teman mereka daripada guru. Dengan adanya interaksi antar siswa akan terbentuk ide-ide baru. Yang menjadi kelemahan tipe Jigsaw yang pertama, terkadang adanya kendala dalam perbedaan persepsi dalam diskusi. Hal ini sangat wajar karena setiap individu itu mempunyai perbedaan pendapat. Yang kedua, sulit ketika siswa tidak mempunyai kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat kepada teman. Yang ketiga, guru harus memerlukan waktu yang lama dalam mengenali tipe-tipe siswa. Yang selanjutnya, langkah-langkah kegiatan pembelajaran tipe Jigsaw. Yang pertama, membagi siswa ke dalam kelompok dengan jumlah 4-5 anggota. Yang kedua, menugaskan satu orang siswa sebagai pemimpin dalam kelompok. Yang ketiga, membagi pembelajaran ke setiap siswa di dalam kelompok dan diharapkan dapat menguasainya. Yang keempat, membentuk kelompok ahli dengan satu orang dari masing-masing kelompok bergabung dengan siswa lain yang memiliki subbab yang sama untuk mendiskusikan poin-poin subbab mereka. Yang kelima, setelah selesai diskusi sebagai tim ahli, selanjutnya kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang subbab yang mereka kuasai, dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan baik. Yang keenam, tiap tim mempresentasikan hasil diskusi. Yang ketujuh, guru memberikan evaluasi seperti kuis. Yang ke-8, memberikan penghargaan terhadap kelompok. Yang ke-9, penutup ataupun kesimpulan. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.